Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk. Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, Kamu dipecat. Sekarang keluar dari rumahku. apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Skala. Perbaiki Sentra Skala. Kamu benci Sentra Skala. Memang, aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Aku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, Aku tetap nggak suka. ya sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu. Pembunuhan. Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan, sarapan. Iya. Benar sekali. Berapa lama lagi? Tidak tahu. Masalahnya ada semudah itu. Ya sudahlah. Sama. Ayo kita makan. Iya betul. Aku rasa Iya. dia yang melakukan. Berapa lama lagi? Sudah. Oh, begitu. Tidak tahu juga. Oh, Nanti. astaga. Oh, Wah, lihat itu. Cantik sekali mereka. Jangan bengong begitu, nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu, aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara, Hai Tara. aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. kalau enggak, Mereka bakal menghabisimu. tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka. Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong. Jangan bunuh aku.
pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh. Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku, Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasi. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat, tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya? Ayo kita lihat. Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia. Omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya. Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir?
Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda. Spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta ke sini. Bima, gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tembak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuan penjaga yang ditahan ya. Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh, tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku nggak ada pilihan selain... Apaan yang terjadi di sini? Sial. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini. Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin. Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hey! Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya, Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas, sayang. Kalau dia menyukaimu, kita akan sukses. Oke, Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Oh iya, Nona Grace. Tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku,
tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga, Tidak. Tunggu. aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, nggak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memaklumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu perang! Tony? Ada apa?
Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Aku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya satu orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Mungkinkah Grace, ada apa? kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy. Hai, ya, ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. Santai, aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak? Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Kawan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. Sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan.
Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan, sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan, itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apakah setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak, cuma $5 juta. Apa? Ini gila, $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100.000. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya,
Kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu. Bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bulu Sil? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi, panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya.
Kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa? Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku gak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku.
Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Nortons, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut?
Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu gak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan? Aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih.
Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak Ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak. Lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bu Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting, sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran.
Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi,
Apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang tampil. Aku dengar-dengar Iya. begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, hah? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya.
Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu! Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu! Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya. Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak, aku mau ngomong kosongmu, bocah. Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu nggak mau aku dekat-dekat mereka lagi. Oke, aku nggak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Gak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke.
Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu nggak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah kau paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah.
Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Kris. Pak Kris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun, tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku, dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Kris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Kris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sia. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sia. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A? Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Nih tadi cuma pemanasan.
Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Nate, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Nate Foster, isi dan bersiap. Itu Nate Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya, aku percaya padanya. Coba kalian lihat. Dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl gak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya?
Lihat, Jundang itu kayaknya udah nggak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata?